mukanya dia ya, mungkin biar teman-teman tahu. Ini perhiasan yang biasa aku pakai, hari ini aku nggak pakai apa-apa. Jadi ini perhiasan aku yang hilang ya, ada dua cincin ini yang berlian, terus ada juga cincin kawin satu, nilainya miliaran lah ini kalau yang aku pakai. Yang biasa aku pakai. Ini untuk aku pakai juga, biasanya aku suka taruh di meja gitu. Boleh, kau laki harus ngasih, bukan bawa. Ngerti nggak? Walaupun lu hidup dari si Barbie, tapi lu harus tahu diri, jangan tidak tahu diri orang jadinya ya. Lu lari kemana kita cari? Ini partner kami, rekan kami loh. Lu gila lu, main-main kayak gini, pasti kami cari. Dan besok, ingat, sampai sore kau tidak kembalikan, dan kau balik, lalu minta maaf ke Barbie, pasti kami tidak kembali. Ya? Sampai segitu teganya, menurut aku ini udah kejahatan di luar nalar gitu loh. Halo guys, berjumpa kembali lagi bersama saya di Leicester Reaction. Oh ya teman-teman, di video kali ini ada berita viral, dan ini viral di mana selebriti Barbie Kumalasari ini, Barbie Kumalasari yang baru-baru ini baru menikah selama 1 bulanan, dan ia dipersunting oleh mantan suami keduanya yang bernama Bagus Saputra. Ia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Barbie Kumalasari ini menceritakan kronologi terkait perhiasan berliannya yang menghilang berikut sang suami yang baru dinikahinya selama 1 bulanan ini. Perhiasan yang diduga dibawa kabur oleh sang suaminya itu, dan seperti apakah kronologi lengkapnya? Yuk kita langsung saja saksikan berikut ini cuplikan videonya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu, bahwa hari ini sahabat kita, partner kami Barbie Kumalasari mendapatkan musibah pagi ini. Musibah yang tidak dia inginkan dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan, tadi Barbie telepon saya menyampaikan bahwa dia kehilangan orang yang dia sayang, orang yang baru saja dia nikahi, yaitu suaminya. Dia kehilangan suaminya. Saya tanya, masa hilang bagaimana? Iya Nam, laki gua bangun tidur udah nggak ada dan bawa semua barang-barangnya, gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Artinya itu hal yang tidak diinginkan oleh Barbie, yang dimana pasangan yang masih baru saja menikah. Satu. Kedua, Barbie menyampaikan bahwa perhiasan berlian-berliannya Barbie kebetulan di saat yang bersamaan juga hilang. Ada antingnya, ada cincinnya, termasuk cincin nikahnya juga hilang. Saya sebagai kawan, sebagai partner, tidak berprasangka buruk. Saya bilang coba hubungi, gitu. Coba hubungi suami. Nah, tadi dia bilang handphonenya terakhir masih aktif dan sekarang sudah tidak aktif sama sekali ya. Iya, dari pagi dia pergi itu karena jam 8:30 aku dengar ada dia buka pintu, karena kan di rumah cuma berdua aja kan, nggak ada siapa-siapa. Pembantu nggak ada? Nggak ada. Supir nggak ada? Nggak ada. Satpam nggak ada? Nggak ada. Jadi benar-benar cuma berdua. Jam 8:30 aku dengar ada suara buka pintu. Aku pikir kan, oh mungkin dia udah bangun ngerokok. Terus sekitar 15 menit aku bangun dari kamar, pas aku lihat dia udah nggak ada, perhiasan nggak ada, barang-barangnya termasuk dari celananya, pakaiannya, terus sepatunya, jam tangannya, semuanya udah ludes, sudah nggak ada semua. Terus aku coba menghubungi, teleponnya masih nyambung, tapi udah ada kali 100 kali lebih aku teleponin terus aku mohon-mohon untuk
ini perhiasan aku di mana? Aku bilang Mungkin disimpan di mana gitu ya. Disimpan di mana? Kok perhiasan aku hilang? Tolong kembalikan perhiasan aku. Mungkin kamu bawa apa bagaimana? Dia nggak jawab sama sekali. Gitu. Ini aku nanti akan lapor polisi loh. Aku bilang, tolong jangan sampai rame. Cincin aku kamu bawa ya, tolong angkat. Aku bilang. Terus aku telepon, nggak diangkat-angkat sampai jam 11. Teleponnya udah mati total. Sampai dengan sekarang tidak bisa dihubungin sampai sore ini, sampai maghrib ini. Padahal dia fotonya masih pakai foto kawin aku sama dia. Gitu. Tapi Kak, sebelum itu maksudnya ada konflik nggak sih? Apa emang berjalan baik-baik aja hubungannya gitu? Ya memang ada konflik biasa kalau rumah tangga, masalah dia cemburu. Terus apa namanya tanggal 19 kan aku mau ngadain acara. Terus dia juga udah minta maaf sama aku karena cemburunya nggak wajar waktu malamnya ya, malam sebelum tadi pagi itu, semalam itu memang ada kejadian karena dia ngambek, dia kabur dari rumah. Terus apa namanya, ini juga ada tetangga aku, sempat hubungin tetangga aku juga waktu kemarin sore pada saat kabur dari rumah gitu. Terus gimana Yudit? Pas maghrib dia hubungi aku, nelfon, minta tolong buat ketemu kan. Setelah ketemu dia minta tolong untuk bayarin minum dia di warung. Berapa? Kurang lebih 20.000 lah. 20.000 dia kan nggak megang uang sama sekali. Karena dia nggak megang uang sama sekali tuh. Nah setelah itu dia nanya-nanya toko emas yang buka jam segini di mana? Itu jam berapa? Di sekitar maghrib lah, setelah maghrib. Semalam itu, semalam. Setelah maghrib itu kan dia nanya toko emas yang buka di mana dekat sini. Terus saya jawab, aduh saya nggak tahu kalau jam segini. Terus dia minta tolong antar ke daerah Jaksel, tapi nggak jadi karena saya temenin aja di dekat rumah, nongkrong minum di dekat rumah sampai jam 10. Setelah itu aku suruh pulang ke rumah tante Baby lagi. Iya. Udah. Terus baliklah jam 11 dalam keadaan habis minum anggur lah gitu, minum alkohol. Ketika minum alkohol nyampe rumah, aku bilang, aduh kamu bawa alkohol nih, udah kamu tidur di sofa aja deh. Aku bilang bau banget di kamar. Ya udah, terus akhirnya dia bilang ya udah aku tidur di sofa deh. Nah ketika jam 5 pagi aku ke toilet, dia masih ada di sofa. Tahu-tahu pas setengah 9 gitu aku lagi baru mau bangun, ada suara pintu kan. Aku pikir ya udahlah dia mungkin ngerokok. Pas 15 menit aku benar-benar bangun, pas aku temuin udah nggak ada dia, nggak ada perhiasan aku. Karena aku taruh perhiasan aku kan di meja. Terus barang-barangnya juga semuanya udah nggak ada, jam tangan, celana, semuanya, baju, sepatu, semua udah ludes dia bawa semua gitu, udah nggak ada gitu. Berarti dia packing kan pas baru tidur ya? Atau Ya. semalam? Ya berarti mungkin dia udah bangun pagi, mungkin dia udah packing gitu kan. Nah yang aku sedihkan kan di sini ya aku kehilangan dia, terus kok saat yang bersamaan perhiasan aku juga hilang semuanya gitu kan. Ya aku shock gitu, shock banget, kena mental, kaget. Aku juga udah berusaha telepon, aku juga hubungin mamanya juga tadi pagi berusaha telepon dia. Abah angkat, aku juga berusaha telepon dia, nggak ada satupun yang dia angkat teleponnya gitu. Bahkan aku sampai tadi kan di WA juga, tolong kembalikan kalau emang kamu bawa, jangan seperti ini, karena kan malu kan nanti gitu kan naik di berita, karena kan kok bisa bersamaan gitu ya. Tapi dianya nggak gubris, makanya dengan ini ya aku mau kasih tahu ke teman-teman media ya aku lagi dapat musibah gitu kan. Di saat yang bersamaan suami hilang dan perhiasan aku juga hilang. Ini mukanya dia ya, mungkin biar teman-teman tahu. Ini perhiasan yang biasa aku pakai, hari ini aku nggak pakai apa-apa. Jadi ini perhiasan aku yang hilang ya. Ada dua cincin, ini yang berlian. Terus ada juga cincin kawin satu. Ini mungkin aku zoom ya. Ini aku zoom yang ini nih. Dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang ya? Dua-duanya hilang. Senilai ini. Ya nilainya miliaran lah ini kalau dinilai ya. Nilainya miliaran. Terus berupa anting juga yang aku pakai. Yang biasa aku pakai kan. Ini juga hilang, termasuk cincin kawin ya. Jadi ada 4, cincinnya 3, antingnya sepasang. Itu yang hilang dengan saat yang bersamaan. Kak, mungkin sosok suami sendiri seperti apa sih? Artinya memang berapa kali ada keributan rumah tangga, artinya sampai puncak detik ini menghilang. Mohon maaf,
kita nggak bicara soal rumah tangga, privacy partner kita saat ini, yang kita sama-sama lagi fokus mengenai hilangnya dua kesayangannya Barbie, ya, suaminya yang dia sayang maupun barang berliannya yang memang sudah lama melekat. Iya, sudah lama aku pakai kan. Ini untung aku pakai juga, biasanya aku suka taruh di meja gitu. Untung aku masih pakai, iya. Selama dari pagi apa yang dirasakan, kebahagiaan atau kekecewaan atau bagaimana? Kena mental karena kan ya dari dulu dia orangnya gitu, kalau apa-apa suka kabur, terus suka blokir, suka ganti nomor telepon gitu. Aku udah coba maafin beberapa kali gitu kan. Nah sebenarnya ini juga kan nggak ada masalah apa-apa gitu, baik-baik aja ya. Ini juga saksinya baik-baik aja. Ya cuman tiba-tiba kok pagi-pagi menghilang gitu. Dengan perhiasan aku juga bersamaan hilang. Jadi nggak ada masalah yang krusial, nggak ada masalah yang besar ya. Karena malamnya sempat nongkrong sama dia, sama tetangga gitu, baik-baik aja gitu. Itu aja sih. Pasca setelah nikah lihat suami sampai minum nggak sih Barbie? Tadi katanya kalau minum sih sebenarnya ya, kalau minum sih kemarin itu cuma minum sedikit ya. Mungkin dia kan ya biasa lah, kalau orang minum biasa kan cuma sedikit, aku sih nggak ada masalah. Mungkin dia kan lagi boring atau apa gitu, jadi nggak ada masalah dengan itu sih. Sempat juga gini loh Mas, minum kan boleh, iya, minum tapi boleh. lari dari kenyataan, apalagi ada duka bawa barang-barang orang, itu yang tidak boleh. Kau laki harus ngasih, bukan bawa. Ngerti nggak? Walaupun lu hidup dari si Barbie, tapi lu harus tahu diri, jangan tidak tahu diri orang jadinya ya. Lu lari kemana kita cari? Ini partner kami, rekan kami loh. Lu gila lu, main-main kayak gini, pasti kami cari. Dan besok ingat, sampai sore kau tidak kembalikan, dan kau balik lalu minta maaf ke Barbie, masih kami tidak kembali. Ya? Barbie kalau ketemu ada komunikasi seperti apa sih, apa yang pengen dilakukan atau seperti apa, lanjut ke rumah tangga atau gimana? Iya, kalau aku sih udah pasti kalau sampai segera ketemu ya udah pasti aku pisah ya, pasti aku minta cerai lah ya, karena saat ini kan menurut aku ini penghinaan ya. Sampai dia melarikan diri, sampai dia pergi, ya kan, nggak izin, nggak bilang, terus Ada ninggalin surat nggak? nggak ada ninggalin surat. Saya mau nenangin diri dulu apa gimana? Nggak ada ninggalin surat, nggak ada barang-barang yang aku beliin semua dibawa semua, sampai ludes semuanya. Itu kan udah indikasinya kan udah nggak baik. Jadi kan menurut aku ini kan penghinaan terhadap aku sendiri, dan ini kan kita menikahnya juga menikah benar, bukannya settingan gitu. Apalagi kan dihadirin dengan rekan-rekan pengacara, acara cukup meriah, teman-teman media juga rame. Sampai segitu teganya, menurut aku ini udah kejahatan di luar nalar gitu loh. Jadi kalau untuk aku sampai dia ketemu pun aku udah nggak akan maafin dia, dan aku nggak akan balikan lagi. Aku langsung putuskan untuk berpisah gitu. Dan ya itu dia, kembali lagi nanti tinggal kita lihat ya untuk masalah perhiasan gitu kan. Semoga ketemu titik terangnya gitu. Udah, ini perlu saya tambahkan buat ini kan ada tenggang waktu ya, dari tadi pagi kejadiannya sampai saat ini hampir jam 7 malam ini. Saya juga menghimbau, kalau saja ini andai kata ya barang milik Barbie itu ada yang membeli, tolong hubungi kami. Betul. Ya, maka saya pastikan itikat baik Anda yang sudah membeli barang milik Barbie tidak akan kami libatkan dalam proses hukum. Ya. Tapi kalau Anda sudah membeli tadi pagi atau tadi siang atau tadi sore barang-barang milik Barbie yang sudah disampaikan tadi, tidak menghubungi, artinya kami pasti akan terus lanjut proses sebagai penada. Itu aja. Terima kasih. Ya, cukup ya. Oke, teman-teman, itu tadi barusan kita saksikan bersama-sama seorang selebriti yang bernama Barbie Kumalasari ini mengalami hal yang tidak mengenakan ya. Ya kasihan juga ya sama Mbak Barbie Kumalasari ini ya. Baru menikah 1 bulanan dan terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Ya kita berharap yang terbaik ya untuk Mbak Barbie Kumalasari. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Low Reaction. Bye bye.